Mungkin hingga saat ini masyarakat itu sedang menunggu atau sedang bertanya-tanya sampai di mana ini perkara perkembangan kasus Pertamax oplosan. Ya, sudah sampai di mana coba ini? Apakah ada perkembangan kasus yang baru? Ya belum sama sekali. Status tersangkanya tetap masih 9 orang. Kerugian negara hampir tembus 1.000 triliun. Tapi pemerintah sebagai yang punya Pertamina nggak bicara apa-apa. Diem. Yang marah-marah siapa? Ya kita semua rakyat. Rakyat Indonesia. Meski kita banyak yang nggak pakai Pertamax. Ya ikut marah karena perusahaan negara digarong, dimaling, dirampok. Yang pakai Pertamax kan harusnya jauh lebih marah. Harusnya. Sebab merasa ditipu, dikadalin. Dibohongin sama Pertamina. Bagi mereka jalur beli Pertamax itu seperti jalur beli Pertalite. Gak antri katanya. Kalau beli Pertalite itu kan antri. Tapi kalau beli Pertamax itu beli Pertalite gak antri. Tapi harganya cukup mahal. Ini beneran ini. Konyol. Konyol banget memang kasus ini. Ruginya double-double yang kita rasakan. Masyarakat rugi banyak. Ya rugi uang, ya rugi ditipu. Ya nanti bisa mesinnya rusak dan sebagainya. Lah beli Pertalite, bahkan kabarnya itu kelas premium loh itu. Bensin itu. Ning Patra Niaga minta dibayar seharga Pertamax, padahal selisihnya banyak. Antara Pertalite dengan Pertamax itu sudah selisihnya bisa hampir 3.000. 2.900, 2.700. Wah itu sudah selisih. Lalu dijual ke konsumen harganya ya Pertamax. Wah, untuk selisih lagi. Nah, kurang brengsek apa ini mereka ini. Ya seperti yang sudah tak bilang, setan itu kalah jahat sama orang-orang Indonesia yang ada di Pertamina ini. Ini harusnya Menteri BUMN nggak usah berkilah lah. Kalau Anda malu harusnya mundur sebagai Menteri BUMN. Harusnya jangan justru menyalahkan orang lain. Lah setan iblis jin yang ada di negara kita ini. Oh jojo malah pada belajar sama manusia-manusia itu. Nah, gimana perbuatannya yang kelasnya kayak setan? Ya di Indonesia ini rakyat menjadi korban. Di negara lain mana ada perbuatan sekejam itu pada negara yang mengorbankan rakyat yang nggak ada. Lo mau sampai kapan duit negara itu digarong kayak gini? Dan para petinggi BUMN seolah-olah tidak merasa dan merasa enak saja maling, garong, rampok, merugikan rakyat, nggak merasa malu, nggak merasa berdosa. Padahal itu tanggung jawabnya. Lo memang sih kemarin Dirut Pertamina sudah meminta maaf. Sudah itu toh. Gak ada suara dari yang lain. Cuma cukup meminta maaf. Mau ini negara hukum apa ngalas belantara ini. Lah Menteri BUMN Erick Thohir gak menanggapi kasus kayak gini ini. Secara serius enggak. Malah nurut Ketua Umum PSSI itu hanya sebagai dinamika atau lelakon urip lah konyol ini. Hanya semacam perjalanan hidup. Sembari kasih contoh kasus korupsi di BUMN yang lain yang juga terjadi. Kok bisa gitu? Harusnya Erick Thohir itu malu kalau BUMN banyak korupsi. Mundur. Bukan malah ngomongnya kayak gitu. Koyo bar nongkrong di pinggir kali. Serasa dipikir pokoknya buang lap itu. Nah, tidak ada pejabat lain juga itu, entah menteri maupun bekas presiden, apalagi presiden wapresnya sekarang itu merasa sedih, emosi, marah sama perampokan-perampokan di BUMN itu. Kenapa? Jangan-jangan ikut. Saya nggak nuduh loh. Karena orang kalau merasa jujur, merasa bersih, itu ya kayak Ahok itu, plus ngomongnya. Ya mereka itu seolah-olah tidak merasa ini masalah gede, masalah serius di negara ini, masalah penting. Ini perkara yang bisa mengganggu negara loh. Entah kerugian negaranya maupun perkara duit negara yang dicolong orang-orang BUMN itu. Lo anehnya kenapa ada beberapa pihak kok malah nyalah-nyalahin Pak Ahok. Yang dibilang nggak bener lah, nggak menjalani fungsi sebagai komisaris utama lah, nggak melaporkan kasus dan selain sebagainya. Kenapa nyamplok yang Pak Ahok? Padahal garong-garong rampok-rampoknya itu mereka.
Dan mereka saling terkait, nggak mungkin bekerja sendiri. Kalau orang sudah melakukan kejahatan, yos, bagaimana caranya berkilah lah. Biasa itu hukum alam itu. Bagi yang belum nyimak apa yang disampaikan Pak Ahok, perkara pertama koplosan ini ada wawancara khusus ini. Yang disiarkan beberapa channel. Dicari aja tuh, disimak sendiri. Biar masyarakat makin paham. Sejatinya gimana sih posisi dan apa yang sudah diupayakan sama dia oleh Pak Ahok. Kasus pertama koplosan ini terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Berhenti. Kenapa 2004 nggak dilanjutin? Ada apa? Nah, sebelum Pilpres 2019 hingga sebelum Pilpres kemarin tuh, Pak Ahok jadi komisaris utama Pertamina tuh 2019 hingga mundur Februari tahun lalu. Ya, karena sudah nggak cocok sama Jokowi. Dalam sebuah perbincangan, Ahok menjelaskan, memang sejak awal berniat pengen jadi direktur utama Pertamina. Sebab dia melihat tata kelola perusahaan negara itu kurang optimal. Namun sama sahabatnya, si Jokowi itu, dulu sahabat tuh, gubernur sama wakil gubernur DKI, malah ditempatkan sebagai komisaris utama. Tidak ada penjelasan sama sekali. Kok dia nggak ditempatkan jadi dirut? Bukan Ahok kalau lantas kecewa dan kerja semuanya sendiri. Oh, dia tetap berusaha bekerja sebaik-baiknya, mengawasi dan membenahi Pertamina. Nah, akhirnya akhir tahun 2022 sampai Juni 2023, mungkin ya 6 sampai 7 bulan. Dia gak ngerti kenapa kawan karibnya itu gak mau ditemui. Susah banget atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan Jokowi, bekas gubernur DKI itu. Gak ngerti dia. Apa ada yang salah atau gimana? Nah, pas jelang Pilpres kemarin, dia dipanggil presiden. Dia ngerti maksudnya. Nek tak maknai nih, tak artikan. Panggilan itu membuka kesempatan. Dia ditawari jadi dirut Pertamina. Ya, mendengar kasus oplosan Pertalite ke Pertamax atau kasus oplos mengoplos di Pertamina tentu sangat mengejutkan kita semua, terutama mengejutkan saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, mendengarkan kabar bahwa korupsi yang ada di dalam itu, ya, korupsi Pertamina tersebut luar biasa. Sebelumnya saya melihat berita bahwa korupsinya 193 triliun kalau nggak salah tuh. Ya, 100, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata itu hanya 1 tahunnya saja. Ya, 1 tahunnya saja. Ini sudah dilakukan selama 5 tahun. Artinya hampir 1.000 triliun ya. 980 berapa itu kalau nggak salah tuh kalau ditambah-tambahkan gitu ya. Hampir 1.000 triliun rupiah. Kalau kita gunakan uang ini untuk kepentingan rakyat, saya rasa lebih dari cukup. Ya, 1 triliun rupiah loh. Ya. Hampir 1.000 ya, 1.000. Hampir 1.000 triliun rupiah. Ini sangat luar biasa. Banyak uang ini ya. Banyak uang ini luar biasa teman-teman ya. Dan nampaknya nama Jokowi diseret-seret dalam kasus ini. Dan ada Pak Ahok juga yang pernah memang menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Tapi tentu Pak Ahok juga menyeret nama Pak Jokowi. Dan banyak juga sebetulnya yang menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Ada yang mengatakan sekelas Pertamina kalau korupsi di Pertamina pasti presidennya tahu. Gitu ya, pasti presidennya tahu. Atau pasti atas izin presiden atau apalah itu ya, atau banyak sekali yang mengatakan seperti itu di komentar-komentar yang sering saya baca. Nah, kemudian Ahok juga siap katanya, siap dipanggil kalau diperlukan untuk membantu membongkar semuanya, membongkar ya, menjebloskan orang-orang jahat ini ke dalam penjara. Tapi walaupun Pak Ahok seperti itu, ada salah satu pengacara kondang ya, salah satu pengacara ternama katanya tuh, ada Pak Hotman Paris ya yang merespon Ahok gitu ya. Katanya Ahok lu jangan sok-sok jago, emang lu siapa ini itu macam-macam lah dikatakan Pak Hotman Paris gitu ya. Padahal Ahok kan dengan segala niatnya sebetulnya ya bagus, ya baik sekali untuk membantu untuk membongkar kejahatan itu. Tapi Ahok mintanya
secara terbuka ya, secara terbuka langsung. Nah, kalau kita mau lihat komentar-komentar dari teman-teman kita, misalnya dari Bang Boji, kita gulingkan pemerintah yang ada, kita ganti semua. Ayo, siapa yang setuju? Turun ke jalan. Semakin dipahami tentang penobatan nominasi tokoh terkorup di dunia versi OCCRP, tak terbantahkan. Ini memang negara dibangun untuk koruptor, semua pejabatnya saling melindungi. Menurutku bukan sekedar keseret, tapi harus tanggung jawab. Pak Jokowi kan pengendali pemerintah waktu itu. Iya memang itu harus dipanggil Pak Jokowi. Dia pemerintah saat itu. Ini korupsinya sangat signifikan, besar sekali ini. Mega korupsi ini namanya. Pak Jokowi juga harus tanggung jawab selaku presiden pada saat itu. Katanya kabar-kabar yang saya dengar, uang yang dioplos itu katanya mengalir ke dana kampanye Jokowi. Nah, saya nggak tahu tuh benar apa enggak gitu ya. Di balik semua skandal Patra Niaga ini, ujung-ujungnya ada nama Jokowi dan Gibran. Menyedihkan sekali, bobrok sekali soal moralitas pejabat yang bejat. Saya curiga dengan Mulyono, pasti dia ikut berperan, hal yang mustahil kalau presiden saat itu tidak tahu. Ahok bukan seret Jokowi ke kasus oplosan, tapi memang Jokowi terseret kasus tersebut dengan sendirinya. Menteri BUMN Erick Thohir wajib dinonaktifkan agar memudahkan jaksa KPK dengan dukungan TNI lebih leluasa mengadakan penyelidikan terkait kasus Pertamina. Lama-kelamaan Indonesia jadi Bangladesh kalau Prabowo tak serius berantas korupsi. Kita dukung Cahaya Basuki untuk memberantas korupsi di Pertamina. Jika negara sudah bubar, bisa mendirikan negara sendiri ketimbang ditipu melulu. Nah, tentu memang kalau kita melihat bahwa saya juga salut kepada pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Baru beberapa tahun, belum sampai setahun ya, baru setengah tahun ya. Lebih tepatnya beberapa bulan ya, sudah banyak para koruptor-koruptor itu ditangkap ya. Ketahuan ya, kebongkar semua. Berbeda dengan di era Pak Jokowi gitu ya. Meskipun ada tapi nggak terlalu sebanyak ini gitu ya. Dan ini ketahuan waktu Pak Jokowi menjabat sudah korupsi, baru ketahuan di era Pak Prabowo. Nah ini ada apa sebetulnya gitu ya. Pembegawan yang saya kasihan pada putra saya, gajinya di bawah UMR, belain beli Pertamax supaya motornya awet, nggak cepat rusak. Ternyata dioplos. Saya nggak ikhlas, nggak ridho, saya serahkan sama Allah. Bukan dapat balasan, dan kena aja ya. Jokowi manusia serakah, rakus, terpuruk di dunia, merdeka lawan kezaliman Jokowi dan kroninya. Dari OCCRP, pagar laut, pertama nggak ada habisnya masalah Indonesia. Ya, memang Indonesia nggak pernah habis masalahnya, terus-menerus berlanjut ya. Masa sih orang yang terlibat kejahatan harus dari laporan aja? Kan orang yang dikatakan bersalah itu ada embatan atau keterlibatan dari pelaku utama. Aneh penegak hukum di Indonesia ini. Om Begawan yang manis, para pejabat-pejabat NKRI kita ini hebat-hebat loh Om. Tapi hebat untuk korupsi. Zaman penjajah dulu masyarakat jadi budaknya Belanda dan Jepang. Sekarang jadi injak-injak para pejabat. Semoga rakyat bansos semakin terang pernyataannya. Pertamina yang rusak kendaraan, tapi kalau obat-obatan yang dipalsukan gimana dengan kesehatan bangsa? Perusahaannya nggak salah, oknum-oknum pejabatnya di Pertamina Patra Niaga, vendor kali dua, oknum kementerian yang terlibat, oknum-oknum anggota DPR, komisi yang terlibat, dan oknum penguasa yang terlibat. Lirik lagu Black Brothers, sadarlah kau pejabat cara hidupmu yang hanya menambah beban rakyat Indonesia, bintang jatuh hari kiamat, penantian yang penghabisan. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang mengangkat direksi Pertamina yang telah melakukan perampokan uang negara. Ahok menantang, kalau ingin membersihkan korupsi di Indonesia, buka seterang-terangnya, lakukan sidang terbuka, pinta Ahok. Ahok punya dokumen lengkap pekerjaannya sebagai ya, komisaris utama, bahkan dia punya rekam jejak digital dalam menjalankan tugasnya.
Semoga Ahok dilindungi dan didoakan dalam menyelesaikan kasus di Pertamina. Apapun pernyataan Erick Thohir itu bukti BUMN yang dipimpinnya, bukti kebobrokannya. Dia harus diperiksa, bisa jadi orang di atasnya usut habis. Kasus Pertamina isinya tetap sama, cuma ganti casing aja. Apa kabarnya dengan para? Semoga saya salah. Kalau memang pernyataan Pak Ahok benar, Pak Ahok harus dijaga keselamatannya, karena Pak Ahok keselamatannya terganggu oleh para mafia. Musuhnya Pak Ahok para mafia kelas kakap, jadi keselamatannya harus dijaga karena resiko membuka masalah ini nyawanya dan keluarganya. Jadi memang seperti itu. Kalau kita melihat bahwa Pak Ahok kan sudah niat baik nih. Memang sebetulnya kalau di Indonesia, kalau pejabat-pejabat itu misalnya ya, banyak orang yang nggak suka pada kita kalau kita orangnya jujur dan adil gitu ya. Apalagi belak-belakan seperti Pak Ahok, banyak tuh yang nggak suka. Karena takut kebongkar gitu ya. Nggak bisa diajak kerjasama untuk melakukan kejahatan. Nah itu repotnya Indonesia ya. Jadi kasus ini semoga bisa cepat selesai ya. Pak Prabowo sebagai presiden tidak lanjuti, kalau bisa semua dirampas asetnya, dimiskinkan. Kalau saya sebagai warga negara, kalau bisa dicampakkan aja tuh yang koruptor-koruptor itu ke Nusa Kambangan sekalian aja gitu ya, biar ada efek jerah di orang-orang yang ingin melakukan korupsi selanjutnya. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.